Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyasa, NIM 17146.001, dosen pembimbing Hilda Yudi Astuti, MKom. Di sini saya akan menjelaskan sebuah hasil TA saya yang berjudul Analisis Keamanan Jaringan WiFi pada PT Pertamina MOP 2 Palembang dengan metode penetration testing. Saya akan menjelaskan pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Latar belakang, analisis keamanan WiFi yang dibutuhkan bertujuan untuk memastikan pengguna WiFi dengan bertanggung jawab. Rumus masalah, penggunaan aplikasi untuk penetration testing di kantor PT Pertamina MOP 2 Palembang untuk menguji keamanan WiFi. Tujuan penelitiannya mengetahui keamanan WiFi, aman atau tidaknya. Manfaat penelitiannya memberikan masukan kepada PT Pertamina untuk lebih meningkatkan keamanan WiFi jika ditemukan suatu kekurangan seperti itu. Di situ isi dari pendahuluan bab 1-nya. Kita lanjut ke bab 2. Landasan teori. Perkembangan dunia telekomunikasi yang menyediakan kemudahan akses WiFi dengan berbagai macam jenis dan memiliki standarisasi yang berbeda-beda. Alur penelitian ada 7. Yang pertama, pre-management, intelligent gathering, threat modeling, vulnerability analysis, exploration, post-exploration, dan yang terakhir, reporting. Saya akan jelaskan apa itu alur penelitian. Yang pertama, ada pre-management. Pre-management adalah tahap di mana seorang pentraster menjelaskan kegiatan pentraster yang akan dilakukan kepada target atau perusahaan gitu. Yang kedua, intelligent gathering Intelligent gathering adalah tahap di mana seorang pentraster berusaha mengumpulkan seluruh informasi mengenai target perusahaan seperti itu. Yang bisa didapatkan dengan berbagai metode juga dan berbagai media. Intelligent gathering juga pada penelitian ini berfokus pada jaringan wireless. Yang ketiga ada threat modeling ya. Threat modeling merupakan pendefinisian dari pendekatan permodelan ancaman. Threat modeling diperlukan untuk pelaksanaan pengujian penetrasi yang benar. Pendekatan permodelan yang dimaksud adalah pengamatan terhadap target yang bertujuan untuk mengetahui proses bisnis target agar lebih mudah dalam menentukan serangan. Yang keempat ada vulnerability analysis. Vulnerability analysis adalah di mana tahap untuk mencari celah keamanan berdasarkan informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Vulnerability analysis bertujuan untuk menemukan kekurangan di dalam sistem jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh pentraster. Yang kelima, exploration adalah tahap di mana seorang pentraster melakukan serangan pada target. Walaupun demikian, tahap ini kebanyakan dilakukan dengan metode trouble fault tanpa memiliki unsur presisi. Seseorang pentraster hanya akan melakukan exploration ketika dia sudah mengetahui secara pasti apakah serangan yang dilakukan berhasil atau tidak. Namun tentu saja ada kemungkinan tidak terduga dalam sistem keamanan target. Walaupun begitu,
sebelum melakukan serangan penetration testing, harus tahu kalau target mempunyai celah keamanan yang bisa digunakan. Melakukan serangan secara membabi buta dan berharap sukses bukanlah metode yang produktif. Yang keenam ada post-exploration. Post-exploration adalah tahap di mana seorang pentester masuk ke dalam sistem jaringan target dan kemudian melakukan analisis infrastruktur yang ada. Pada tahap ini, seorang pentester mempelajari bagian-bagian di dalam sistem dan menentukan bagian yang paling kritikal bagi target atau perusahaan gitu. Di sini seorang pentester harus bisa menghubungkan semua bagian-bagian sistem yang ada untuk menjelaskan dampak serangan atau kerugian yang paling besar yang bisa terjadi pada target atau perusahaan. Yang ketujuh, yang terakhir, reporting. Reporting adalah bagian paling penting dalam kegiatan pentester. Seorang pentester menggunakan report atau laporan untuk menjelaskan pada perusahaan mengenai penetracing yang dilakukan seperti apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya, resiko yang bisa terjadi, dan yang paling utama adalah cara untuk memperbaiki sistemnya. Itu saja penjelasan dari alur penelitian ya. Ada 7 tadi. Lanjut kita ke halaman berikutnya. Software yang digunakan di Linux adalah ada 3 macam, yaitu Ettercap, Wersack, dan terakhir EtherNG. Langkah-langkah penetration testing dengan Ethercap menampilkan host yang terkoneksi dalam WiFi. Kita masuk dulu ke koneksi WiFi-nya di router di situ. Selanjutnya pilih salah satu target untuk melihat aktivitas. Ini sudah jelas ya. Ini di dalam Ethercap ada banyak IP di sini. Kita salah satu pilih target di sini. Seperti yang digambarin ya, target. Habis itu di sini munculkan target kita targetkan. Yang kedua, lakukan ARP spoofing. Selanjutnya akan muncul seluruh aktivitas target yang dipilih. Dan ketika target memasuki kegiatan yang membutuhkan ID dan password atau akan muncul di software Ethercap. Ini dengan kita memancing gitu, mancing orang kalau dia kayak masuk login atau login dia akan muncul di aplikasi Ethercap ini di dalamnya. Itu. Lanjutnya identifikasi ini EtherNG. Penjelasan EtherNG ini adalah identifikasi IP dan konfigurasi. Seperti ini gambarnya. Hasil dan kesimpulan. Hasilnya nih akan diperoleh hasil jika terdapat kelemahan dalam sistem jaringan WiFi dan hal tersebut akan diberikan sebagai masukan atau saran kepada PT Pertamina 2 Palembang. Ini hasilnya, kalau dia berhasil dia akan muncul passwordnya. Tapi agak cukup lama. Seperti itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.